Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Hari ini saya akan membahas mengenai dinamika pelanggaran hukum. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu peranan Kepolisian Republik Indonesia atau bisa disingkat dengan Polri. Apa sih peranan mereka? Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam pembagiannya, dinamika pelanggaran hukum dibagi menjadi 3 poin, yaitu poin yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Poin yang kedua, yaitu macam-macam sanksi pelanggaran hukum yang mencakup agama, kesusilaan, kesopanan, hukum yang bersifat tegas dan nyata. Poin yang ketiga, yaitu partisipasi perlindungan dan penegakan hukum yang mencakup perilaku dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, dalam kehidupan masyarakat, serta dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh perilaku patuh hukum. Contoh perilaku patuh hukum yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Contohnya, patuh kepada orang tua, menghormati antar keluarga. Perilaku patuh hukum di lingkungan masyarakat. Contohnya, menghormati tetangga dan bekerja bakti. Lingkungan sekolah, tidak mencontek dan mengikuti pelajaran dengan baik. Berbangsa dan bernegara, contohnya tata tertib, lalu lintas, dan bayar pajak. Dan selanjutnya ada contoh pelanggar hukum, meliputi lingkungan keluarga, contohnya mengabaikan perintah orang tua dan mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Di lingkungan masyarakat, contohnya main hakim sendiri dan diskriminasi. Di lingkungan sekolah, contohnya mencontek saat ujian, bolos dan tidak mengikuti pelajaran. Di lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu contohnya tidak taat lalu lintas dan tidak membayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dasari dari kelompok 3. Di sini saya dan teman saya Haura mewakili kelompok 3 akan mewawancarai brigadir yang ada di Polsek Pawadilan. Salah satunya Haura. Satu itu, terus kedua banyak juga penipuan beberapa juga ada. Itu salah satu jenis kasusnya ya. Untuk sanksi hukumnya, kalau untuk tawuran antar pelajar begitu, walaupun atau biarpun pelajar kan. Berapa banyak Pak kasusnya? Dari awal tahun sampai akhir tahun sekarang kurang lebihnya ada 60 kasus lah dari awal sampai akhir tahun. Berarti jenis-jenis kasusnya tuh kayak tawuran gitu. Betul, ya? betul, kurang lebihnya begitu. Kalau penanganannya sendiri? Nah, kalau untuk penanganannya sendiri beda-beda. Salah satunya kalau untuk pelaku anak itu kami arahkan untuk dilakukan diversi atau kesepakatan damai. Itu diwajibkan kalau untuk kasus anak ya. Tapi kalau untuk kasus ya umum begitu, kalau pelaku yang sudah dewasa ya kami ajukan memang sudah selesai di ini ke persidangan atau ke pengadilan. Untuk jenis sanksinya yang akan diterima itu bagaimana? Sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada yang ada yang 2 tahun ancaman hukumannya minimal ya, maksimal 5 atau sampai 7 tahun. Udah. Terima kasih Pak. Ya, tadi adalah wawancara saya dengan Brigadir Slamet Adi Septian. Sekian dari kelompok 3 dengan saya Haura Hana. Saya Suci Dasari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut ini merupakan analisis data yang telah kami rangkum berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan. Yang pertama,
jumlah kasus yang ditangani oleh Polsek. Dalam kurun waktu 1 tahun, sudah tercatat 60 kasus tawuran yang terjadi. Apa sih jenis-jenis kasus yang ditangani? Kasus yang ditangani oleh Polsek seperti contohnya yaitu kasus penggelapan dana ataupun tawuran dan lain sebagainya. Adapun penanganan kasus tersebut. Cara penanganan kasus tersebut melalui beberapa tahap-tahapan. Tahap yang pertama yaitu dilakukan oleh Polsek adalah untuk melakukan mediasi mengenai penyelesaian masalah yang nantinya akan merujuk pada jalur damai dan memisahkan kasus-kasus berdasarkan usia, yaitu seperti usia remaja, usia dewasa, itu berbeda tingkatannya. Apabila jalur damai tidak bisa diselesaikan, maka akan ditindaklanjuti oleh pengadilan. Nah, selanjutnya ada jenis sanksi. Jenis sanksi yang diterima oleh pihak terkait. Apa sih? Yang pertama yaitu sanksi yang diberikan tergantung kepada jenis kasusnya dan berdasarkan pasal yang diangkat. Minimal hukuman yang diterima pelaku adalah 5-7 tahun. Itulah presentasi kami dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.